Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alsara rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat Al-Aqsa yang budiman, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan edisi kedua Sirah Maqdisiyah, melanjutkan pembahasan sebelumnya di mana di edisi perdana kita membedah tentang dukungan atau sikap ormas Islam terhadap perjuangan Baitul Maqdis dari era sebelum kemerdekaan sampai Orde Lama. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sikap ormas Islam terhadap perjuangan Baitul Maqdis di era Orde Baru sampai ke zaman kontemporer atau di era reformasi saat ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mencatat bahwasanya ormas-ormas Islam telah memberikan dukungan real terhadap perjuangan Baitul Maqdis, termasuk dengan dukungan wacana, keberpihakan, dan juga pendanaan, hingga kemudian di era kemerdekaan termaktub di dalam tujuan negara, di mana poin keempat, negara Indonesia ingin mewujudkan ketertiban umum berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta juga pasca kemerdekaan dukungan negara begitu kuat di mana negara hadir secara langsung untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan Baitul Maqdis. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali dibersamai oleh Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, insyaallah Ustadz, dan kita akan mendengarkan paparan dari beliau tentang sikap ormas Islam di era Orde Baru maupun reformasi terhadap perjuangan Baitul Maqdis. Baik Ustadz, sebagai pengantar, bagaimana sebenarnya peta dukungan dari ormas Islam tersebut Ustadz, baik di era Orde Baru maupun era reformasi? Ya, baik. Terima kasih. Jadi di episode pertama yang lalu kita sudah membahas ya tentang bagaimana sikap aslinya Indonesia baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, yang tentu saja ini menjadi dasar ya bagi pengetahuan kita tentang posisi Indonesia mengenai masalah-masalah Palestina atau Baitul Maqdis. Posisi Indonesia sudah sangat tegas, tadi sudah disebutkan bahwa dukungan dari rakyat maupun dari negara secara konkret itu menjadi sikap dasar. Dukungan terhadap Baitul Maqdis ya menjadi sikap dasar dari posisi Indonesia terhadap Baitul Maqdis itu. Nah, supaya nanti generasi-generasi berikutnya jangan sampai lupa gitu yang asalnya itu bagaimana, karena al-aslu qawiyun, yang asal itu kuat, dan ada kaidah fikih al-aslu baqa'u makana ala makana gitu ya. Jadi asal dari sesuatu itu harus tetap seperti itu asalnya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan ya tentu saja dia akan harus kembali lagi kepada al-aslunya, dan al-aslu ini memang yang merupakan sikap yang didasarkan kepada keyakinan agama kita, didasarkan kepada prinsip ukhuwah Islamiyah, juga didasarkan kepada prinsip kemanusiaan gitu ya, bahwa kita harus menghapuskan penjajahan di seluruh dunia ini. Nah, nanti ketika terjadi perubahan politik di Indonesia, yaitu terjadi pergeseran ya dari Orde Lama ke Orde Baru, dari kekuasaan Soekarno pindah ke kekuasaan Soeharto, di situ juga berbarengan dengan munculnya pergeseran peta politik dunia juga, di mana waktu itu sedang terjadi perang dingin antara blok timur. Blok timur ini adalah blok Rusia atau Uni Soviet dengan Cina. Nah, dia satu blok, kemudian ada blok barat. Nah, blok barat ini adalah Amerika. Jadi kalau sebelum kemerdekaan itu yang menjadi mercusuar dunia adalah Inggris ya. Nah, kemudian setelah terjadi pandemi, kalau tidak salah sekitar tahun 40-an gitu ya, Inggris menjadi terpuruk dan kemudian muncul Amerika sebagai negara adidaya baru. Nah, tapi Amerika mendapatkan pesaing yang serius, yaitu Uni Soviet. Nah, Uni Soviet ini tampil sebagai negara adidaya, sehingga ada dua negara yang saling tarik-menarik kekuatan. Nah, satu Uni Soviet,
yang kedua Amerika. Amerika Serikat. Nah, pada saat Indonesia ini beralih kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto, itu nanti sejarah memperlihatkan bahwa Soeharto akhirnya dia harus memilih menjadi pro terhadap Amerika. Nah, ini ditunjukkan misalnya dengan Soeharto dia membuka keran untuk bantuan negara-negara pro Amerika atau negara-negara Barat ya, blok Barat yang memberikan sebenarnya bukan bantuan tapi pinjaman. Pinjaman kepada Soeharto untuk membangun Indonesia. Sampai nanti Soeharto bikin jalan di mana-mana, bikin pabrik di mana-mana dan sebagainya gitu untuk melakukan transformasi Indonesia yang nanti disebut disebut oleh Soeharto itu Repelita itu ya, rencana pembangunan 5 tahunan gitu, yang itu sudah dirancangkan oleh Soeharto dan itu disupport sepenuhnya dari pinjaman-pinjaman negara-negara Barat ya, dari Amerika, dari Prancis, dari Inggris dan negara-negara donor lainnya yang memberikan bantuan kepada Indonesia. Nah, posisi Indonesia yang semacam ini yang menjadi semakin pro Barat atau pro Amerika ini menyebabkan sikap dari Indonesia terhadap masalah Palestina dan Baitul Maqdis itu juga mengalami perubahan. Jadi kalau sebelumnya pada masa Soeharto itu Soekarno itu sangat tegas karena memang Soekarno juga waktu itu memang sedang punya obsesi untuk menyaingi blok Barat maupun blok Timur sampai mendirikan GNB itu ya, Gerakan Non Blok. Tapi pada masa Soeharto nggak bisa dia memiliki sikap tegas semacam itu sehingga dia malah lebih lunak kepada Amerika. Dan kita tahu bahwa Israel itu ada di bawah atau ada di dalam perlindungannya Amerika gitu. Jadi itu anak emasnya Amerika sejak lama karena memang lobby-lobby Yahudi di Amerika itu memainkan peranan yang sangat penting untuk selalu mendapatkan dukungan Amerika sepenuhnya terhadap posisi Israel. Nah, maka dalam hal ini kan terjadi konflik kepentingan dalam masalah Palestina antara Indonesia dengan Amerika. Jadi Indonesia memberikan dukungan kepada Palestina sebagai asalnya, sementara Amerika malah dukungannya kepada Israel gitu ya, negara Israel itu kan terjadi bentrok dan Soeharto kelihatan betul ya dia harus berdamai dengan Amerika untuk tidak terlalu mempersoalkan masalah Israel dalam hal urusan hubungan luar negeri itu gitu, sehingga nanti kebijakan luar negeri Indonesia itu menjadi berubah. Ada rumusnya itu namanya rumus kebijakan bebas aktif ya. Nah, sangat terkenal sekali ya, itu betul. konsepnya. Jadi bebas aktif itu jadi Indonesia tidak mihak mana-mana lah, yang penting aktif saja di dalam memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian gitu. Jadi kan isu-isunya itu nanti akhirnya jadi isu perdamaian ya. Jadi nggak ada lagi isu penjajahan itu. Jadi isu penjajahan kalau masa Soekarno itu jelas itu neokolim namanya, neokolonialisme dan imperialisme itu terjadi di Palestina. Tapi pada masa Soeharto enggak gitu. Jadi isunya adalah perdamaian. Jadi yang dibicarakan seluruh Indonesia itu gimana bisa damai lah Israel sama Palestina dan seterusnya gitu. Jadi melunak gitu ya sikap Indonesia sebagai negara terhadap masalah Palestina ini. Saya yakin ini disebabkan karena tekanan internasional, karena ini masalah internasional juga, yaitu tekanan dari Amerika yang memberikan support pendanaan kan kepada atau memberikan keran untuk memberi pinjaman kan ke Indonesia itu supaya Indonesia bisa membangun. Nah, posisi ini juga kemudian ya menyebabkan Soeharto terhadap ormas-ormas Islam yang sebelumnya juga sangat tegas kepada urusan kepada Israel itu, menolak Israel dan mendukung Palestina. Nah, ini juga Soeharto dia menjadi agak keras kepada ormas-ormas ini. Jadi ormas-ormas itu dilarang untuk secara terbuka kan itu ya, memberikan dukungan lagi kepada Palestina dan sebagainya gitu. Nah, apalagi pada masa awal Orde Baru itu Soeharto ini menetapkan ormas-ormas Islam yang berdiri di awal kemerdekaan seperti NU dan Muhammadiyah sebagai oposisi gitu. Jadi itu dianggap musuh aja sama Soeharto di awal-awal tuh. NU dimusuhi, Muhammadiyah dimusuhi, makanya pada zaman Soeharto itu secara struktural ya nggak ada orang NU struktural atau Muhammadiyah struktural itu diakomodir di dalam di dalam kabinetnya Soeharto. Dan bahkan Soeharto kan
mengkerdilkan NU itu hanya menjadi bagian dari P3 nanti itu ya. Kemudian Muhammadiyah apalagi ormas-ormas lain juga tidak diberi ruang yang besar lah pada masanya itu. Maka secara otomatis juga karena memang urusan ormas itu sudah dikerdilkan oleh Soeharto, dukungan ormas terhadap Palestina pun kan akhirnya nanti menjadi bukan lagi menjadi perhatian yang utama, karena masalah internal yang ditekan oleh pemerintah Orde Baru itu juga menjadi satu persoalan yang harus sangat serius kan difikirkan oleh ormas-ormas itu. Nah, cuma alhamdulillah beruntung pada masa itu ya kita memiliki seorang tokoh yang sangat luar biasa, Pak Muhammad Nasir, yang dilarang karena beliau kan aktif masyumi ini, dilarang untuk aktif lagi dalam dunia politik gitu. Jadi nggak boleh lagi berpolitik. Akhirnya Pak Nasir tahun 67 itu kan mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Dan visi Pak Nasir memang di Dewan Dakwah ini dia berusaha untuk menghidupkan wilayah dakwah yang tidak tergarap oleh ormas-ormas yang ada gitu. Tidak tergarap oleh NU, tidak tergarap oleh Muhammadiyah, tidak tergarap oleh Persis, oleh Masyarakat Islam dan sebagainya. Nah, maka di antara yang dikerjakan oleh Dewan Dakwah ini misalnya ya dakwah perkantoran, dakwah di kampus gitu, itu yang belum tergarap oleh NU, Muhammadiyah maupun ormas lainnya. Kemudian ada dakwah di daerah-daerah pedalaman ya. Itu juga dai-dainya dikirimkan awal-awal oleh Pak Nasir waktu itu. Nah, satu hal yang menarik ya, yang Pak Nasir ini pada tahun 40-an 50-an sebagai pejabat negara adalah di antara aktor yang turut mendorong kan keterlibatan Indonesia dalam masalah-masalah Palestina gitu. Nah, sehingga Pak Nasir ketika beliau melihat bahwa NU sudah tidak aktif lagi mengurusi masalah Palestina, kemudian Muhammadiyah juga tidak terlalu vokal kan gitu ya mengenai masalah Baitul Maqdis ini. Akhirnya Pak Nasir mendirikan KISDI namanya, Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam. Nah, KISDI inilah yang nanti menerbitkan buletin-buletin, pamflet-pamflet mengenai persoalan Palestina, terutama dipicu oleh perang 6 hari itu, Six Day War tahun 67 ya antara negara-negara Arab dengan Israel kan. Nah, itu yang memicu Pak Nasir kemudian wah kita ini harus ikut memikirkan lagi masalah Palestina ini. Nah, KISDI inilah yang nanti dalam terbitan-terbitannya misalnya di majalah Panji Masyarakat ya yang dekat dengan Pak Nasir itu dipimpin oleh Hamka kan waktu itu dimunculkan lagi berita tentang Palestina, bagaimana dukungan umat Islam terhadap masalah Palestina. Walaupun waktu itu belum sampai pada penggalangan dana gitu ya, penggalangan dana masih kecil-kecil lah jumlahnya gitu, tidak ini. Nah, ini yang alhamdulillah sebetulnya menyelamatkan lagi menyelamatkan lagi muka Indonesia gitu. Jadi di tengah pemerintah yang semakin tidak peduli ya dengan masalah Palestina, kemudian perubahan sikap politik yang lebih membebek ke barat ya, ke blok barat Amerika. Ini yang menyebabkan Indonesia menjadi semakin tidak jelas ya sikapnya terhadap masalah Palestina ini. Nah, ini diselamatkan mukanya ini oleh gerakannya Pak Nasir yang mendirikan KISDI atau di Dewan Dakwah ini. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai kontinuitas ya dalam gerakan pembelaan terhadap masalah-masalah Palestina itu. Nah, ini sampai tahun 80-an, apalagi nanti sampai terjadinya Intifadah kan tahun 88. Nah, KISDI ini punya peran yang sangat penting ya dalam terus menggelorakan semangat pembelaan terhadap Baitul Maqdis. Nah, karena di antara wilayah garapan dakwah Dewan Dakwah itu adalah lembaga dakwah kampus, kan ya, lembaga dakwah kampus nanti pada tahun 90-an ya ketika kader-kader Pak Nasir yang dididik ya tahun 70-an itu menjadi kader-kader dakwah di kampus, sudah jadi dosen, jadi aktivis dan sebagainya. Maka tahun 90-an itu dari gerakan-gerakan dakwah kampus inilah muncul nanti berbagai lembaga ya yang secara khusus itu memberikan perhatian kepada masalah Palestina. Contoh misalnya ada gerakan tarbiyah di Indonesia. Nah, gerakan tarbiyah di Indonesia ini salah satu isu yang selalu
yang selalu dijadikan sebagai penyemangat itu adalah isu Palestina gitu. Jadi isu Baitul Maqdis. Maka di anak-anak kampus inilah di tahun 90-an ya kita mendengar lagi isu-isu mengenai Baitul Maqdis. Kita mendapatkan cerita tentang Intifadhah. Jadi sudah mulai bergeser ya, yang kalau di awal-awal itu di ormas, kalau sekarang sudah mulai dari aktivis dakwah kampus gitu ya. Dia dari aktivis dakwah kampus inilah nanti isu-isu Palestina itu masih terus terpelihara. Nah, cuma pada masa Orde Baru kan sangat terbatas ya. Jadi orang nggak boleh misalnya kumpul-kumpul melakukan penggalangan dana secara terbuka dan sebagainya, itu semuanya menjadi semacam hal yang agak terlarang lah gitu ya. Walaupun secara sembunyi-sembunyi sih ada ya pergerakan ke arah sana. Nah, baru kemudian setelah zaman reformasi ya, zaman reformasi tahun 97 lah ya, 98 reformasi, itu yang menginisiasi untuk mendirikan lembaga kemanusiaan untuk untuk masalah Palestina ini adalah Majelis Ulama ya. Majelis Ulama Indonesia waktu itu kan dipimpin oleh sekjennya itu Pak Din ya, Pak Din Samsudin. Nah, Pak Din ini mendirikan lembaga namanya waktu itu KISPA ya, Komite Islam untuk Solidaritas Palestina. Nah, yang menginisiasi MUI walaupun bukan bagian dari MUI. Nah, dari KISPA ini kan nanti muncul organisasi-organisasi atau semacam LSM lah ya, yayasan-yayasan LSM yang secara khusus ya isunya itu mengangkat masalah Palestina. Misalnya ada KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Ya termasuk ini nanti berdiri Sahabat Al-Aqsa gitu ya, dan dan lembaga-lembaga yang lain. Kalau sekarang sudah semakin banyak lah berdiri lembaga-lembaga yayasan-yayasan yang memberi perhatian ya kepada masalah-masalah Palestina, dan itu kan baru ramai lagi dan terbuka ya setelah masa reformasi, karena pada masa Orde Baru betul-betul kita ini diintimidasi lah gitu umat Islam itu ya, supaya dia tidak terlalu banyak membicarakan mengenai persoalan Palestina gitu. Cuma tadi diselamatkan dengan adanya KISDI, kemudian di LDK itu semacam dihidupkan lagi ya perhatian terhadap masalah-masalah Palestina ini. Nah, saya kira begitulah petanya pada masa Orde Baru sampai reformasi itu. Dan sahabat Al-Aqsa sekalian, kita menemukan fakta menarik ini. Ternyata di balik doktrin politik luar negeri bebas aktif yang digaung-gaungkan sampai sekarang itu, ternyata pada masa awal kemunculannya ada sebuah persinggungan dengan melemahnya dukungan terhadap Baitul Maqdis atau perjuangan Palestina, karena mulai melunaknya pemerintah atau membebeknya pemerintah era Orde Baru kepada Amerika Serikat, diikuti dengan tekanan besar terhadap umat Islam yang memperjuangkan Baitul Maqdis, termasuk dengan kebijakan asas tunggal pada waktu dokter ya. Dan kemudian seberapa mengganggu dalam tanda kutip doktrin politis bebas aktif ini terhadap perjuangan ormas itu, Ustaz? Maksudnya apakah dengan kungkungan politik luar negeri bebas aktif plus asas tunggal Pancasila, mereka sama sekali tidak bisa bergerak untuk memperjuangkan Baitul Maqdis karena urusan internal yang begitu ribet dan ruwet itu? Ya. Atau bagaimana, Ustaz? Jadi sebetulnya kan bebas aktif itu kan akhirnya dia kan definisinya ambigu sebenarnya kan. Dia bisa didefinisikan apa saja. Itu si bebas aktif, pokoknya kan ya bebas aja gitu ya. Kita tidak terikat oleh blok barat, blok timur. Doktrinnya sih gitu, nggak terikat sama Amerika, nggak terikat sama Rusia, Uni Soviet. Tapi kan faktanya nggak begitu gitu. Faktanya Indonesia pro Amerika ya. Indonesia dia berada di bloknya Amerika gitu. Bahkan sampai sekarang pengaruhnya masih sangat kuat. Nah, jadi bebas aktif ini sebenarnya doktrin yang kemudian ya dia mengerangkeng hubungan internasional yang dilakukan oleh oleh ormas-ormas. Jadi ormas-ormas itu dia menjadi sangat terbatas untuk memiliki akses secara internasional. Nah, misalnya kalau setelah reformasi kan banyak ormas yang kita punya link ya secara internasional kemana saja. Saya ke Turki, ke mana kan gitu. Sekarang sangat terbuka, walaupun sekarang masih pakai doktrin bebas aktif gitu, tapi ada perubahan paradigma. Nah, kalau dulu itu dibatasi betul, jadi diawasi
dengan siapa ini secara internasional ormas-ormas ini berhubungan. Dan itu kan kalau sampai ormas-ormas Islam ini berhubungan dengan kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu kepentingannya Amerika, kan itu menjadi poin yang buruk bagi Soeharto. Makanya Soeharto sangat sangat strict ya, ormas Muhammadiyah itu nggak boleh sembarangan untuk melakukan hubungan internasional. Nah, cuma dengan kepiawaiannya Pak Nasir ya, yang dia menjalin hubungan dengan para pemimpin Islam di berbagai belahan dunia sampai ikut mendirikan Robito Alam Islami, Muktamar Alam Islami. Nah, ini Pak Nasir dia memainkan peran secara individual ya, yang dia tidak membawa nama ormas. Jadi ormasnya memang sedang ditekan, maka Pak Nasir dia main membawa nama Dewan Dakwah yang bukan ormas gitu. Jadi Dewan Dakwah itu dulu seperti Sahabat Al-Aqsa gitu, dia semacam yayasan gitu ya. Yayasan yang pengurusnya nggak terlalu banyak dan tentu nggak ada anggota-anggotanya. Lain sama Muhammadiyah, ada anggota Muhammadiyah, ada cabang-cabangnya gitu. Dulu Dewan Dakwah itu ya yayasan yang ini saja yang mandiri, sehingga dia lebih mudah bergerak kemana-mana. Maka dengan membawa nama Dewan Dakwah ini yang dia bisa lebih lincah gitu, maka Pak Nasir dia bisa menggantikan peran ormas ini di dalam menjalin hubungan internasional. Makanya pada masa Pak Nasir inilah nanti kader-kader dari ormas-ormas ini kan yang ada disekolahkan ke Timur Tengah dan sebagainya gitu, itu lebih mudah gitu karena pemimpin-pemimpin Islam masih bisa melihat ada peran Indonesia yang signifikan gitu ya. Kira-kira begitu itu. Baik, dan ternyata luar biasa sekali taktik dari Amerika Serikat ini Ustaz ya. Mereka ingin mencengkram Indonesia yang akhirnya mempengaruhi haluan politik luar negeri Indonesia dengan utang tadi, Ustaz ya? Iya, betul. Bahwa betul. utang itu bisa katanya adalah pinjaman, padahal pada hakikatnya jebakan itu, Ustaz ya? Iya, betul. Dan padahal kita tahu pada tahun 70-an itu Indonesia mengalami bonanza atau panen raya minyak ya? Betul. Nah, kalau Oil boom. mereka mau menggarap itu secara bagus sebetulnya bisa, Ustaz ya, untuk membangun Indonesia. Tapi kok... Aduh, ya, memang itu persoalan sendiri lah. Jadi Betul. memang Indonesia ini ketika oil boom ya, ketika lagi banyak duit dari minyak, masih ekspor minyak dan sebagainya, kita ini jadi kayak foya-foya begitu gitu ya, foya-foya nggak jelas ya, segala macam. Jadi tidak strategis ya kebijakannya, sampai banyaknya uang itu tidak efektif untuk membangun Indonesia. Jadi Indonesia masih tetap dimanjakan dengan utang itu, dan banyaknya utang inilah yang membuat Indonesia itu nggak bisa bergerak secara bebas. Dan memang kan ya utang-utang itu ya di mana-mana karakternya begitu. Kalau kita berutang kepada seseorang, maka kepada orang yang mengutangi kita ini kita seperti jadi budak gitu ya, jadi tidak bebas. Dan belajar dari sejarah, jadi bisa jadi utang kita yang menumpuk saat ini bisa membuat kita menjadi... Saya kira juga begitu. Jadi sepanjang kita masih menjadikan utang itu sebagai pola kebijakan utama kita, maka utang itulah yang nanti akan membuat kita menjadi bergerak tidak bebas. Gitu. Iya. Baik, Ustadz, kita bahas di era reformasi atau pasca reformasi, Ustadz ya. Apakah Ustadz sudah melihat sebuah gejala bahwa ada golongan atau sekelompok pihak yang ingin membuka babak baru hubungan dengan Zionis Israel di Indonesia? Ya, betul. Dan seberapa serius manuver mereka? Ya, jadi gini. Jadi semenjak Amerika ini menjadi sahabat dekatnya Indonesia ya lewat Soeharto, maka tentu saja kebijakan-kebijakan liberal Amerika, termasuk kebijakan Amerika mendukung Israel, itu tentu juga ada ada yang mencoba untuk memasukkan pengaruh itu gitu. Jadi ada beberapa orang Indonesia yang dia setuju dengan gagasan Amerika, misalnya supaya Indonesia itu ya akuilah Israel sebagai sebagai negara dan sebagainya. Dan bahkan tidak sedikit ya di antara tokoh-tokoh Indonesia yang mencoba mendekati Soeharto supaya membuka hubungan diplomatik. Dan itu kan sudah pernah dilakukan tahun 95 kalau tidak salah ya. Itu sejak 93 ada utusan dari Amerika yang datang ke Soeharto, kemudian membujuk Soeharto untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi waktu itu kan keras sekali tuh penolakan Majelis Ulama, ICMI dan sebagainya yang tidak bisa menerima ya Soeharto membuka hubungan diplomatik dengan Amerika. Akhirnya ditunda, dengan Israel itu akhirnya ditunda. Tapi nanti pada masa Gus Dur ya. Nah, pada masa Gus Dur itu yang waktu itu Menteri
ininya apa Menteri Perdagangannya kan Pak Yusuf Kalla kalau nggak salah. Nah itu akhirnya walaupun ada isu mau membuka hubungan diplomatik kan dapat protes dari mana-mana, itu sampai itu yang menjadi salah satu sebab Gus Dur harus turun dari jabatannya. Tapi secara ekonomi itu hubungan dagang antara Indonesia dengan Israel itu dilegalkan. Jadi sejak tahun 2000-an itu mulai ada hubungan dagang yang legal antara Indonesia dengan Israel, yang tadinya itu hubungan dagangnya hanya lewat Singapura saja. Jadi perusahaan-perusahaan Israel dia jual barang ke Singapura, dari Singapura atas nama perusahaan Singapura nanti menjual ke Indonesia, padahal sebetulnya itu adalah produk Israel. Nah kalau sekarang itu sudah ada shipping antara antara Indonesia dengan Israel secara langsung dalam perdagangan, walaupun secara diplomatik dalam politik itu belum bisa belum bisa dibuka itu hubungan itu. Nah ini saya kira tentu ini adalah buah dari doktrin yang dipengaruhkan oleh Amerika kepada Indonesia supaya bisa menerima keberadaan Israel. Mungkin ini kalau kita tidak menyuarakan penolakan terhadap keberadaan Israel, mungkin di masa yang akan datang isu tentang pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel itu bisa kencang lagi kan gitu. Yang ini tentu mengkhianati apa yang diperjuangkan Indonesia semenjak awal kemerdekaannya gitu. Baik, dan kita melihat sendiri bahwasanya ini seperti fenomena kecolongan ya Ustadz ya, bahwasanya di saat hubungan belum resmi dibuka tapi kok udah shipping tadi adalah hubungan perdagangan dengan menggunakan pengiriman via kapal udah terjadi. Iya sudah banyak itu ya. Betul. Jadi itu nanti ada produk-produk tertentu ya yang diizinkan masuk dari Israel secara langsung ke Indonesia atau dari Indonesia masuk ke Israel, terutama produk-produk produk-produk pertanian itu. Baik. Dan di era kekinian Ustadz, di zaman now kalau kata anak muda ini Ustadz melihat bagaimana untuk saat ini? Ya sekarang semakin intensif banyak pengusaha-pengusaha yang memang menjalin hubungan secara langsung dengan Palestina karena memang dengan Israel karena memang diizinkan, dan itu kan datanya ada di Kementerian Perdagangan. Jadi kalau ada yang mau meneliti, itu kan sempat ada yang buka tesis ya, S2 kalau nggak salah itu tentang hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Israel. Cuma hanya dapat nama ininya saja nama-nama pengusaha-pengusahanya dan produknya apa gitu, tidak bisa mendapatkan data sampai detail ya. Siapa ininya, penghubungnya di sana dan seterusnya gitu. Tapi paling tidak itu telah membukakan informasi kepada kita bahwa saat ini banyak pengusaha yang dia berhubungan baik itu dengan pedagang-pedagang di Israel. Nah, jadi tentu saja ada juga yang beralasan kan Rasul juga tidak melarang ya hubungan dagang dengan bermuamalah dalam urusan ekonomi dengan Israel atau dengan Yahudi ya. Seperti Rasul di Madinah. Ya memang kalau dilihat dari sudut pandang fikih memang kita tidak ada masalah mau berdagang dengan siapapun gitu ya secara fikih. Cuma kan ini bukan persoalan fikih tapi adalah persoalan tentang komitmen kita terhadap masalah kemerdekaan Baitul Maqdis gitu. Jadi kalau Baitul Maqdis ini kalau kita sampai menjalin hubungan baik dengan Israel itu kan seolah-olah itu ada perubahan konsep kan itu ya dari Indonesia yang tadinya menolak Israel terus tiba-tiba menjadi menerima, kan itu seperti Indonesia jadi kalah gitu, tidak mau lagi membela rakyat Palestina, tidak mau lagi membela Baitul Maqdis. Itu berbeda misalnya kadang-kadang suka ada yang memperbandingkan dengan Turki misalnya. Kan Turki juga punya hubungan diplomatik tuh dengan dengan Israel. Kalau Turki itu karena sejak Turki sekarang ini kan berdirinya itu zaman Mustafa Kemal. Mustafa Kemal itu kan kliknya Inggris gitu. Jadi dia semenjak Israel pertama kali didirikan ya di antara yang mengakui Israel itu adalah Turki gitu. Jadi posisi Turki itu al-aslunya itu dukung Israel karena dia kan menjadi bagian dari Inggris. Beda dengan Indonesia, al-aslunya itu nolak Israel. Jadi posisinya berbeda. Justru sekarang ini Turki kan dengan keberadaan dengan keberadaan Erdogan itu kan kelihatan ya posisinya Erdogan itu ada di mana gitu dalam konteks Palestina ini, dan dia berbeda dengan pendahulunya walaupun tidak menutup secara langsung
hubungan diplomatik dengan Israel, karena itu kan berkait dengan kemaslahatan urusan dalam negerinya lah kan gitu ya, karena sudah banyak muamalah yang dilakukan antara Israel dengan Turki, yang ini tentu perlu hati-hati ya kalau mau mencabut dan menutup hubungan diplomatik secara permanen gitu. Tapi saya kira kita sudah bisa melihat sekarang ini ada perubahan yang cukup signifikan dalam sikap politik Turki terhadap masalah-masalah Israel, seperti tekanan Erdogan kan kepada Israel yang berkali-kali itu menyebabkan posisi Israel menjadi agak sedikit terjepit ya di Timur Tengah ini karena sikap tegasnya Erdogan walaupun ada hubungan diplomatik. Jadi nggak bisa dibandingkan ya perubahan sikap Indonesia yang mau menerima Israel itu dengan keberadaan Turki itu yang dia punya hubungan diplomatik dengan Israel, itu sesuatu yang berbeda lah gitu ya secara kebijakan politik luar negeri dalam sejarahnya begitu. Baik Ustaz, dan kembali kepada bahasan tentang dukungan ormas Islam di era Orde Baru dan Reformasi. Bagaimana Ustadz memandang dukungan umat Islam saat ini, di mana begitu banyak bertumbuhan yayasan-yayasan, ormas-ormas yang mendukung perjuangan rakyat Palestina, dan seberapa signifikan dukungan itu terhadap mereka? Ya, saya kira begini ya, kalau soal signifikansi tentu saja karena ini sifatnya dukungan sipil, kan? Dukungan sipil ini dukungan masyarakat kepada Palestina. Itu sifatnya adalah dukungan moral. Itu saya kira sudah sangat suportif terhadap terhadap perjuangannya orang-orang Palestina, dan orang Palestina itu pasti akan sangat ingat bahwa di antara rakyat dan negara yang paling perhatian kepada masalah Palestina itu adalah Indonesia gitu. Nah, jadi saya kira dukungan moral ini oleh gerakan-gerakan Islam itu harus tetap dipertahankan, dan saya kira yang sekarang ini juga harus menjadi semacam usaha kita adalah bagaimana mengembalikan lagi ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad itu ikut lagi gitu ya dalam isu-isu Baitul Maqdis ini, seperti mereka di awal-awal itu, karena memang isu Palestina ini kan pada mulanya adalah isu ormas-ormas ini gitu. Jadi ketika sekarang zaman sudah terbuka, jadi walaupun tadi terjadi perubahan ya, pergeseran, semestinya ormas-ormas ini juga mengambil lagi peran yang dulu pernah menjadi salah satu kebijakan mereka, yaitu secara langsung memberikan pembelaan terhadap masalah-masalah Palestina. Misalnya ormas-ormas ini kelihatannya harus sudah mulai ini ya, misalnya membuka kan mereka punya lembaga-lembaga zakat nih, jadi lembaga zakat mereka harus sudah punya divisi khusus ya untuk menyumbang atau untuk memberi perhatian ya kepada masalah Palestina, supaya menyambungkan lagi otentisitas sejarah masa lalunya ya, yang mereka ini adalah pelopor dalam pembelaan terhadap persoalan-persoalan Palestina dan Baitul Maqdis. Gitu. Baik Ustaz. Baik, dan sebetulnya saya punya satu pertanyaan lagi yang sayangnya waktu kita sangat terbatas, dan mudah-mudahan pertanyaan ini bisa kita ulas di pertemuan selanjutnya, adalah bahwasanya saat ini ada fenomena beberapa negara muslim atau negara mayoritas muslim melakukan normalisasi hubungan dengan Zionis Israel. Kita mencatat ada Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain, kemudian juga pemerintahan transisi di Sudan. Nah, ini apakah mungkin ini akan menjalar ke negeri-negeri muslim yang lain? Normalisasi ini mungkin Ustadz bisa kasih kisi-kisinya sedikit sebelum kita bahas lebih lanjut. Ya, itu kan kita sudah bisa menduga ya, karena kan itu semua kliknya Amerika. Kan negara-negara kecil itu adalah negara-negara yang mereka sangat bergantung pada Amerika, sehingga soal normalisasi hubungan dengan Israel itu tinggal tunggu waktu aja gitu sebenarnya kan gitu. Dan itu sekarang waktunya sudah terbuka gitu, sehingga kita bisa menjadi sangat maklum itu terjadi, walaupun tentu saja maklumnya adalah dalam tanda petik ini umat Islam udah semakin kalah nih kan gitu ya, dalam konteks berhadapan dengan rezim Zionis dan rezim Amerika yang mendukung Zionisme. Tapi ini butuh satu pembahasan khusus ya, soal hubungan internasional ya, nggak ada kaitan secara langsung dengan Indonesia. Betul, termasuk yang menarik saat ini disebut-sebut oleh Profesor Dr. Abdul Fattah El-Ewaisi bahwasanya Saudi juga selagi PDKT intens dengan Zionis dan Amerika ini. Apakah mungkin mereka juga akan terbawa dengan arus normalisasi dalam tanda kutip itu? Kita akan lihat, dan insya Allah kita akan perbincangkan Ustaz mungkin di edisi selanjutnya, insya Allah, fenomena normalisasi ini. Baik,
Sahabat Al-Aqsa yang budiman, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah sampai di penghujung pertemuan di edisi yang kedua ini, dan beberapa poin yang disampaikan oleh Dr. Tiar Anwar Bakhtiar tadi adalah bahwasanya di era Orde Baru terjadi kondisi di mana pemerintahan Soeharto terjebak dalam kondisi utang luar negeri yang kronis kepada pihak Amerika Serikat yang notabene merupakan sahabat dekatnya negeri Zionis, dan akhirnya membuat politik luar negeri Indonesia menjadi ambigu, yaitu dengan munculnya doktrin politik luar negeri bebas aktif yang akhirnya membuat sikap Indonesia menjadi melunak dan kurang jelas terhadap dukungan terhadap Baitul Maqdis, dan juga berbuah tekanan terhadap ormas Islam yang mendukung perjuangan Baitul Maqdis. Dan pada akhirnya di era reformasi muncul keran dalam tanda kutip kebebasan yang membuat banyak lagi ormas-ormas Islam baru, yayasan-yayasan baru yang tumbuh, yang memberikan dukungan moral kepada perjuangan Baitul Maqdis, dan semoga dukungan moral yang terus menggelinding dan bergelombang ini bisa menjadi membuahkan kesadaran publik secara kolektif tentang perjuangan membebaskan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan Dr. Tiar Anwar Bakhtiar di kesempatan berikutnya bisa membersamai kita, insyaallah Pak. Insyaallah. Insyaallah. Demikian, mari kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.